Oke, saudara, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menantikan Tuhan, saudara ya. Sebentar, ini saya lagi. Saudara, tiap hari kita belajar di sini ya, bagaimana kita bisa hidup bersama dalam komunitas ya. Bagaimana kita bisa komunitas itu ada prinsip-prinsip kehidupan ya di dalam komunitas itu. Prinsip-prinsip kehidupan yang sebaiknya tidak dilanggar. Sebab kalau Anda langgar, Anda yang rugi nanti ya. Kalau dilanggar, Anda akan rugi dan ya akan menimbulkan banyak sekali masalah bagimu dan bagiku dan bagi kita semua. Ya, saudara ya, prinsip-prinsip kehidupan dalam komunitas itu, saudara ya. Nah, terlalu terang ya. Nah, saudara, dulu kita belajar apa ya? Satu, bedanya piti sama mercy ya. Orang yang punya karunia kemurahan ya, mudah sekali dimanfaatkan karena dia tidak mengelola karunia kemurahan itu dengan kerendahan hati, tapi karena dia sombong sehingga dia mudah dimanfaatkan orang ya, saudara ya. Piti dan mercy ya, artinya ada orang yang ketipu lagi karena dia banyak sekali memberi kesempatan atau menolong orang atau memberikan sesuatu ke orang tanpa hikmat, saudara ya. Bukan karena cinta, bukan karena kasih dari ya, tetapi karena kesombongan ya. Kita juga belajar, Anda jangan minta maaf kalau Anda nggak salah ya. Kita tidak perlu meminta maaf untuk sesuatu yang kita nggak salah. Jadi jangan dikit-dikit minta maaf, saudara ya. Dikit-dikit minta maaf, pemberesan. Kalau Anda tahu ya, kalau kita punya hati yang benar, punya cinta, dan kita tahu kita nggak ada masalah dengan dia, Anda tidak perlu minta maaf ya. Dan kalau Anda bermasalah sama orang yang Anda kasih tahu Anda salahnya di mana dan Anda benar-benar nggak tahu, Anda nggak usah mohon-mohon minta maaf juga, biasa aja ya. Itu juga sudah diajarin. Nah, saudara, kita juga diajarin ya, bagaimana kalau ada orang lagi cerita, gini lagi keluh kesah ya, bukan keluh kesah tapi lagi cerita aja, lagi ngobrol-ngobrol. Nah, Anda jangan ngomong sabar, jangan suka ngomong begitu, saudara. Kenapa? Orang itu nggak marah sebetulnya. Sabar, jangan marah. Nanti orang itu marah gara-gara Anda ngomong begitu tuh, saudara. Sabar, jangan marah. Dia jadi marah bukan karena masalahnya dia, tapi karena kamu ngomongin dia sabar, jangan marah, maka dia jadi marah, saudara. Malah itu memancing ya, memprovokasi orang untuk marah. Ya, sudah belajar juga ya, praktikal dalam kehidupan kita setiap hari ya. Kita sudah diajari ya mengenai kapabilitas, integritas, ya, kredibilitas. Diajari juga ya, ingat-ingat dong, praktekkan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang cai langkung, saudara ya. Simple, Anda kalau lagi kerja di tempat orang ya, kalau Anda mau berhenti, jangan diam-diam, saudara. Jangan langsung hilang begitu saja. Anda kudu ngomong izin ya, Pak, saya mau kerja. Jangan hari ini kita lagi kerja terus mau berhenti, besok kita nggak berangkat. Pak, saya besok nggak berangkat, Pak, nggak mau kerja lagi ya. Jangan, tapi kasih waktu ya. Yang punya kerja itu misalnya 1 bulan ya, atau 1 minggu lah. Tapi jangan besok, Pak, saya berhenti. Itu namanya mutung. Nah, jangan, saudara ya. Jangan kalau orang lagi kerja atau Anda ya punya mertua, tiba-tiba Anda pergi ninggalin mertuamu kayak si Yakub itu ya, nggak bilang-bilang, pergi aja minggat begitu. Jangan, saudara ya. Itu adalah hal yang sepele, tetapi itu akan mempengaruhi hidupmu, saudara. Artinya kamu tidak meninggalkan sesuatu dengan beres, langsung pergi saja begitu ngilang ya, saudara ya. Menikah juga sama, jangan tiba-tiba ngilang gitu, saudara ya. Tiba-tiba hilang, bilang baik-baik, aduh ada masalah nih kita nih. Anak dengan orang tua juga sama. Biasakan, saudara ya, kalau ada sesuatu Anda bilang. Mengapa Anda bisa tiba-tiba kabur, saudara? Karena Anda takut. Ada ketakutan dalam hidupmu, sehingga kamu harus udahlah,
Pak kalau ditahan gimana? Ya enggak, ya kamu bilang, oke besok saya kasih tahu, kecuali perbudakan ya. Ini kita lagi cerita Anda, lagi dibudak di zaman perbudakan dulu ya kabur, lari saudara ya. Lari. Tapi kan ini kan lagi cerita dalam suasana yang normal ya, atasan dengan bawahan, majikan dengan karyawannya, orang tua dengan anak, suami, istri, ya. Jangan tepeng hilang begitu saudara ya, jangan. Tapi ketika Anda lagi bekerja, Anda lagi dalam rumah tangga, Anda sedang bertamu pun, ya, bertamu pun juga sama saudara ya. Kalau kamu bertamu di rumah orang, jangan tiba-tiba ngilang pergi begitu. Jangan saudara ya. Kalau kamu datang ya dengan tamak muka, kamu pergi harus kelihatan juga, kasih tahu. Sebab apa saudara? Setiap segala sesuatu yang nggak jelas akan menimbulkan kecurigaan bagi yang kamu tinggal itu. Akan menimbulkan banyak sekali asumsi, presumption, banyak sekali kecurigaan, prejudice, ya praduga, jangan-jangan, dan hal itu akan menambah masalah, saudara. Yang seharusnya nggak ada masalah, maka jadi masalah, ya. Jadi kamu harus pamit. Sepele ya, saudara ya, tapi banyak orang Kristen nggak tahu aturan ini. Ya, karena memang kurang ajar, nggak diajari sama orang tuanya. Makanya saya ajarin, ya, saya sebagai pemimpin Anda, gembala Anda, saya ajarin Anda. Kalau kamu lagi kerja, nggak boleh hari ini kepengen kerja langsung hilang begitu saja, nggak boleh, saudara. Ya, ngomong baik-baik. Pak, saya nggak mau kerja di sini lagi, ya kan? Ya alasannya Pak, capek aja Pak, saya pengen berhenti saja. Ya, kadang-kadang, ya, karena kamu ngomong, kamu gajinya dinaikin 2 kali lipat, saudara. Ya, kadang-kadang kamu ngomong dengan baik, ada masalah apa sih? Ya gajinya kurang Pak. Tapi kamu jangan marah-marah. Nah, sama kalau kamu lagi kerja, gajinya kurang, kan sudah diajarin. Jangan kamu bikin masalah di situ. Kan kamu masih terima gaji kan? Tinggal kamu ngomong baik-baik. Kalau kamu nggak suka, kamu bilang aja Pak, gajinya kurang. Besok saya ini bulan terakhir ya Pak. Kenapa ya gajinya kurang? Itu saudara ya. Bilang. Ada yang tidak Anda puas di tempat kerja, ya jangan Anda bikin masalah di situ. Jangan pernah kencingin berdonasimu. Juga diajarin di dalam komunitas ini. Mungkin orang tuamu udah ngajarin, kita ajarin di sini, saudara. Ya, jadi jangan bikin masalah. Jangan pernah kencingin berdonasimu karena rezekimu bukan dari atasanmu, rezekimu dari Tuhan. Ya, tapi kalau gajimu kurang, kamu ngomong. Kalau gajimu bosmu nggak mau ngasih, ya kamu cari kerjaan lagi yang baru. Dan waktu cari kerjaan baru, jangan hilang di kerjaan dan bosku dan Isan tinggal begitu jebleng, nggak boleh saudara. Itu namanya jahil langkung. Kamu datang ya, datang tiba-tiba datang, terus pergi, kamu tiba-tiba pergi ya, datang tak diundang, pergi tak diantar, ya kan? Itu namanya jahil langkung. Dalam kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, belajarlah hidup dalam terang. Kalau kamu tidak dalam terang, menimbulkan banyak sekali masalah, dan kamu tidak bisa membersihkan tuduhan-tuduhan itu dari kamu, karena kamu pergi dari jauh dan jangan menyalahkan orang lain. Ya, praduga itu Anda nggak bisa larang. Orang kan boleh berpraduga. Oh, aku difitnah. Enggak, kamu tidak difitnah. Orang berpraduga kamu karena kamu pergi begitu saja. Ingat tuh saudara ya, sepele itu, tapi banyak orang Kristen menyepelekan hal yang sepele ini karena sepele dan akibatnya fatal. Lalu Anda sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama jadi kebiasaan dalam hidupmu. Kalau apa-apa pergi hilang, dan ya bosan sama jengkel sama suami, hilang pergi, jengkel sama sahabat, hilang pergi, apa semua hilang pergi. Ada jadi kebiasaan dalam hidupmu, saudara. Biasa lari dari kenyataan, biasa lari dari kehidupan, biasa lari. Ya, Anda tidak berani menghadapi untuk sekedar pamit. Ya, Anda nggak berani menghadapinya. Sepele ya, iya, kelihatannya sepele, tapi ya berat saudara untuk melakukannya kalau hati kamu selalu penuh dengan tertuduh. Kalau kamu tidak ikutin aturan-aturan kehidupan. Hanya kemarin saya ajarin kan aturan-aturan kehidupan dari kemarin kan. Kita ini timbun pagi belajar aturan-aturan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Sehingga hidupmu jadi ringan, kayak saya. Ya, mungkin banyak orang salah paham dengan saya, tetapi karena saya ikutin aturan kehidupan,
saya selalu menang dalam berkonflik dengan orang lain, saudara. Saya selalu menang, ya, karena saya patuhi semua konflik. Pernah tak ajarin juga ya, kalau kamu sedang berkonflik sama orang, jangan pernah jelek-jelek dengan orang yang kamu sedang berkonflik itu. Begitu kamu buka mulut, jelek-jelekan orang yang melawan kamu, kamu pasti kalah. Pasti kalah. Saya sudah lakukan itu, saudara, berkali-kali, dan saya sangat lihai jago dalam itu, karena sudah kulino, ya. Karena sudah biasa, saya biasa disalahpahamin orang, karena saya pikir aja jauh ke depan, karena udah jauh, Anda baru selangkah, saya pikir aja Anda baru melangkah, saya pikir aja sudah sampai ke planet Mars, saudara. Sehingga orang suka salah paham dengan saya. Dengan itu saya ngerti, kamu salah, kamu nggak akan ngerti, makanya saya diam. Terus kemudian orang itu memfitnah saya, memfitnah itu, akibatnya apa? Saya yang menang. Prinsip-prinsip kehidupan. Sehingga saya nggak pernah takut ketemu orang, saudara. Saya tidak pernah menghindari orang lain. Nah, saya selalu damai. Lalu orang menuduh saya, kamu ribut, enggak? Oh, enggak. Orang mau datang sini boleh-boleh aja. Nah, satu-satunya yang saya tidak suka, saudara ya, kalau orang pamitan sama saya, apa saudara? Kalau lagi ngesom. Lagi ngesom, tidak cuma 20 orang, terus dia tiba-tiba ngomong, aku pamit dulu ya, aku live dulu ya. Itu paling gak down tuh ya, saudara. Dulu zaman pertama-tama itu ya, yang datang cuma 20, lalu aku live dulu ya. Udahlah, karena begitu aku live dulu, yang lain aku juga, aku jangan lihat semua pada live semua. Gak usah bilang-bilang, kalau lagi ngesom itu, kalau saya mau pergi, saya cuma capri aja ya, aku nggak di sini ya. Terus tapi saya hakim kena sasumnya, saudara. Biasanya begitu, kalau dia bukan teman saya, ya bodo amat, tinggal aja, saudara ya. Tapi kalau itu teman saya, biasanya aku tetap ini ya, aku tetap, tapi jangan dipanggil-panggil. Aku sambil ngerjain lainnya, karena apa? Kita sudah membantu dia supaya ya, kalau penuh kan semangat, saudara ya. Kadang-kadang ada orang yang suka gitu ya, nakal ya, saudara, sengaja buat ngedown kan. Aku live dulu ya, bosen nih acaranya. Nah, itu tuh yang paling menyebalkan tuh, yang begitu tuh ya. Nah, kalau begitu datang dari panggil pergi, gak usah bilang, jangan bilang malah. Jangan bilang kalau begitu, japri saja ya, karena ada private message, aku jalan dulu ya. Coba kalau ada pergi ya, nongol begitu kan, nongol itu di ini ya kan, di pesannya itu ngomong ke semua orang, sehingga yang lain ikut terpengaruh. Aku juga pergi ah. Ya, udah yang datang cuma 15 orang, yang pergi 7 orang, udah dah sepi dah. Untung kita nggak pernah sepi, saudara ya, selalu ramai. Begitu, saudara ya, itu satu-satunya yang kalau mau pergi jangan bilang-bilang itu ya, kalau lagi ngesom, saudara ya, karena akan merusak suasana. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya bilang lah ya, ngomong, izin, hal sepele, tapi kamu akan, kalau kebiasaan kamu lakukan, kamu akan biasa lari dari kenyataan, kamu akan tidak berani menghadapi kenyataan. Alasannya banyak, selalu ya, untuk membenarkan tabiatmu yang busuk. Pokoknya alasannya ada satu septic tank, saudara. Kalau perlu nanti saya pesankan lagi, jangan dari Pak Imana sekarang, kita pesankan dari mana? Dari Australia, saudara. Tuhan Yesus.